Salah satu tantangan yang dihadapi Marsius Sitohang dalam melestarikan musik tradisional Batak Toba adalah kurangnya minat generasi muda. Tak banyak dari generasi muda yang mau berkecimpung di dunia musik tradisional. Salah satu yang masih mau adalah Martahan Sahat Gembira Sitohang. Walau memang kecintaannya pada musik tradisi dipengaruhi oleh latar belakang keluarga. Sang ayah, Guntur Sitohang, adalah seniman tradisional Batak Toba asal harian Boho, Samosir. Setelah masuk etnomusikologi Universitas Sumatera Utara, baru saya terbuka. Wah, ternyata yang saya lihat waktu anak-anak yang di lingkungan saya itu sebenarnya hal yang harus kita angkat kembali, lestarikan gitu, apalagi dengan musik etnik gitu. Jadi dari situ saya mulai niat belajar mempelajari musik Batak gitu. Etnomusikologi Universitas Sumatera Utara ini kerap mengisi berbagai pertunjukan musik tradisional. Ia pun berkreasi, melakukan kolaborasi dengan banyak seniman dari berbagai jenis musik. Bahkan kini, dia juga melatih banyak anak muda Batak yang lahir di luar Sumatera Utara untuk mempelajari musik tradisional Batak Toba. Jangan tinggalkan budayamu. Artinya, di sini sebagai generasi harus menyeimbangkan gitu pengaruh-pengaruh modernisasi dari dunia barat. Bagaimana kita menyeimbangkan? Kita harus menggali, melestarikan budaya-budaya leluhur kita. Karena itu akan menyeimbangkan, artinya satu dinamika perkembangan zaman sekarang juga. Jadi tetap semangat buat generasi mempelajari dan paling nggak mengetahui, mencintai budaya sendiri, karena itu merupakan sebuah identitas kita. Nah, Bapak kan dosen di USU ya Pak ya? Iya. Untuk musik Batak ini kan? Iya. Nah, sejauh ini mahasiswa di sana dia cukup antusias tidak untuk mempelajarinya? Apa sekedar tahu aja? Kalau aku bilang, ya kebanyakan dia sekedar dia tahu, nggak pala dia mendalam mempelajari musik itu, musik itu di usul anak-anak mahasiswa itu. Kenapa aku bilang gitu? Ya aku udah 30 tahun, belum bisa kita lepaskan dia untuk bermain. Tapi kalau teori, begitulah, bagus sekali lah orang itu mengangkat ini, mengangkat semua, mengangkat sulitnya, mengangkat gendangnya, mengangkat tortornya. Kalau itu memang betul bagus lah kalau di usia itu. Tapi kalau pemain musik tradisi masih kurang lah orang itu untuk memperdalam. Saya pikir di sini jalan saya. Saya ingin mengembangkan bakat saya dan ada satu misi untuk mempertahankan tradisi dan mengkajinya agar tidak sangat punya inspirasi, saya bilang, untuk musik budaya terutama di Batak Toba, karena beliau juga kan mempunyai sanggar kecil untuk mengembangkan musik budaya. Juga mahasiswa juga akrab dengan bapak itu dengan bertujuan supaya kami bersama-sama mengembangkan tradisi kita di Indonesia terutama.
kita berbicara kelompok musik yang Bapak pimpin ya. Ini Ya. kan ada suling. Itu yang paling itu apa? Yang gong, seperti gong itu Pak? Ini gong. Gong, oh namanya memang gong. Jadi ya? gong ini Ada nama 4 musiknya bagian. tidak? Uluan, ikutan, panggora, duel. Oh, itu tergantung besar kecilnya. Iya. Suara yang dihasilkan juga akan berbeda. Beda, jelas beda. Ada lah itu cuma bikin dung dung, ada itu tuk tuk tuk, ada itu puk puk, ada gitu. Jadi inilah namanya Tagani. Tagani. Ini sarune, Itu sarune bolon. apa itu Pak? Itu biasanya dimainkannya seperti apa Pak? Ini harus sama bermain dengan seperti ini. Ini harus kita bikin dulu anaknya kan. Bisa dimainkan sebentar lagi kita mainkan ini. Oh, Ini sama dengan ini nanti dimainkan. gondang ini ya? Ya, jadi ini namanya gondang sabangunan tadi. Sabangunan. Sarune bulun taganing dengan gong. Itu Itulah satu, satuan, satu grup. Jadi satu grup lagi ini uning-uningan. Suling, kasapi, gerantung, hesek. Lantaran nggak ada kita buat hesek sekarang kan, yang botol itu. Itulah saronete lagi, ada sarone tapi pendek. Oke. Ini sarone bulun, kalau bulun itu besar. Bolon taruh besar. Oh. Kalau etek itu kecil. Nah itu. Itulah perbedaannya. Sama-sama sarone tapi perbedaannya besar kecil. Itu dia. Jadi di sana pemainnya 6, 5, di sini pemain gondang sebangunan 7. Karena ada di gondang ada melodi, sini ada bini, ada melodi, ada bass seperti bass gitulah. Saya boleh dengar mainnya? Boleh, kalau dengar. Pegang dulu deh. Kalau itu kan pasang dulu anaknya deh ya. Oh. Karena ini harus ada anaknya begini. Sabar dulu kita. Iya. Karena saruna ini, Apa namanya? inilah kalau bahasa Bataknya ipit-ipit. Ipit-ipit. Nah, kalau kita pergi ke saksofon, apa namanya itu? Rik. Oke. Ya kan? Tapi kalau Nah, itu dia. ipit-ipit ya Pak? Nah, ipit-ipit. Ipit-ipit. Bukan. Bukan ipit-ipit. Bukan ipit-ipit. Ipit Ah. gitu ya ngomongnya. Nah, jadi suaranya ini besarin. Nah, suaranya. Nah, inilah suaranya. Itu dia. Seperti trompet ya Pak ya dia. Ya, seperti trompet dia. Jadi itulah sama dengan ini. Gong, tagaring ini. Itulah satu kelompok. Pak, ini biasanya yang tadi kita berbicara tentang musik Batak Toba yang saat ini memang kurang digemari. Biasanya yang digemari anak muda itu kan musiknya yang ceria-ceria, yang gembira-gembira. Itu boleh Pak, saya dengar yang biasanya disukai oleh Oh, yang disukai. yang gembira Pak. Ah, bisa. Biarlah dulu kalian main sama ya. Inilah kita bikin yang mending-mendingan. Iya. Iya. Yang disukai oleh anak-anak muda sekarang, inilah. Coba bikin hara-hara itu. Coba.
Itulah namanya aro-aro. Aro-aro itu biasanya Inilah yang paling oleh cepat. muda-mudi. Oh, ini paling cepat, musik yang paling cepat. Karena muda-mudi sekarang ini ku tengok harus kalau kayak gini musiknya terus naik di orang itu mau nari. Oh, oke. Iya. Kalau yang nggak lambat-lambat nggak mau dia. Ini yang biasanya membuat Iya. anak muda bersemangat gitu ya, Pak. Iya, bersemangat dia. Bapak, harapan Bapak ke depannya terhadap musik tradisional Batak Toba apa, Pak? Aku selalu berpikir bagaimana lah kalau ada, lantaran saya nggak tahu ya. Kalau pandai saya sebenarnya not, pakai ini, bisa kembangkan sebenarnya ini. Tapi lantaran nggak tahu, cuma orang lah aku bilang bagaimana mengembangkan itu, tolonglah bagusi dulu, bagaimana seindah-indahnya. Selalu itu kepesan sama orang. Karena pengetahuan saya mengembangkan lagu ini misalnya, kita itu mengembangkan lagu harus kita pandai notkan, karena itu nggak bisa. Itulah selalu angan-angan saya, bagaimana supaya bisa terdengar di seluruh dunia. Memang udah terdengar ke seluruh dunia, tapi belum terpanggil. Misalnya kalau dipanggil pun sekali-sekali, itu sekali-sekali. Nggak bisa dia, harus nggak ada. Itulah selama ini. Kalau memang cita-cita saya bagaimana lah. Sedangkan anak saya, sampai kupaksa sekarang ini kuliah, tapi ini kusuruh diambil. Toh juga nggak mampu kan. Jadi apa mau kita buat? Itu aja lah, sampai supaya kalau mati aku nanti, supaya ada penggantiku. Udah aku bilang, harus bisa seperti aku. Kamu jangan seperti aku lagi sekolah, tapi kau udah aku bikin kuliah, tolonglah pertahankan. Itu udah aku bilang sekarang. Pesanku kalau bisa diterima ya, nggak bisa karena mengajar musik ini nggak bisa kita paksakan. Manusia itu Harus dari hati ya, Pak? harus dari hatinya. Ayo belajar, nggak bisa. Seperti aku lah. Cemana ini? Saat gini, nggak mau aku gitu. Tapi kalau ditanya bagaimana caranya ini, baru aku mau. Bagaimana ini cara tiupan seperti ini? Baru ku tiup lah. Begitulah. Baik, Pak. Terima kasih dan semoga apa yang menjadi harapan Bapak agar musik tradisional Batak Toba ini mendunia, khususnya suling, ini bisa terwujud dan Bapak regenerasi akan terjadi. Amin. Baik, terima kasih Bapak telah bersama kami di Maestro Indonesia.